anggaran itu seperti apa Bu prosesnya? Uh, uh, Mohon maaf sebelumnya ya, karena selama ini kan SIPD memang ditangani oleh Subdit Detek Pak, dukungan teknis maksud saya. Karena itu akan dijelaskan oleh Subdit dukungan teknis. Saya sudah kontak beliau, sebentar lagi beliau masuk Pak. Oh baik. Ya Pak ya. Yang akan mewakili di sini ada Julianto, tadi barusan saya sudah kontak. Baik, jadi kita menunggu dulu beliau ya Bu ya. Ya siap. Kita menunggu dulu beliau. Baik Bapak Ibu. Saya kontak kembali aja beliau. Ya mohon maaf, kita akan menunggu dulu pejabat terkait dalam proses penginputan yang ada dalam dokumen yang ada di dalam SIPD. Mohon waktunya Bapak Ibu ya, mohon maaf menunggu kembali. Ke dalam Zoom meeting. Udah hadir Pak. Baik. Pak. Izin Pak. Tadi Bu Eva menyampaikan bahwasanya untuk proses ini mohon dukungan dari tempat Bapak yang akan memaparkan. Silakan Pak, mungkin langsung saja. Mohon izin karena tulisannya Duktek DJKD, saya belum tahu dengan Bapak siapa ini. Halo. Pak Yudi Andra Pak. Oh baik Pak Andra, mohon izin Pak Andra. Silakan Pak Andra. Mohon maaf saya nggak terinfo sebelumnya, cuma tadi suruh hadir. Ini kira-kira tema kita pertemuan hari ini apa ya? Izin tadi kami menyampaikan bahwasanya untuk pada pagi hari sebetulnya kami ingin mendengarkan pencerahan sebetulnya terkait dengan penyusunan laporan anggaran ya sebagai akhir proses dari seluruh yang ada di keuangan daerah. Nah, ya, kami ingin mendapatkan pencerahan bagaimana proses itu nanti menjadi input dalam proses LPPD. Nah, kepentingan kami di sini nanti capaian dari kinerja dan juga target yang harus dipenuhi oleh daerah. Jadi kita ingin mendapat gambaran utuh dari seluruh proses dari mulai perencanaan, keuangan hingga pertanggungjawaban. Nah, tadi kami tadi kami sudah meminta Bu Eva, kata beliau proses penginputannya di Duktek Pak Andra. Itu mungkin bisa memberikan pencerahan sedikit mungkin Pak Andra. Itu. Baik Pak Yudi izin. Jadi ini kalau bicara IPD ya saya kira untuk semua yang hadir pada kegiatan pagi hari ini kan memang terbagi atas 3 direktorat jenderal gitu ya. Kalau memang untuk yang di keuangan daerah baru dalam proses APBD sekarang dan memang dalam proses peratausahaan saya kira. Nah, untuk tadi kalau ditarik ke kinerja itu kan memang nanti diisi LPPD-nya Otda. Jadi saya kira juga kalau dikatakan itu di Peuda sih sebenarnya kita hanya nanti sampai dengan tahun ini targetnya LKPD atau laporan keuangan pemerintah daerah itu sudah di-generate dari SIPD. Nah, kaitan kepada kinerjanya mungkin kaitannya nanti dengan laporan kinerjanya LPPD-nya itu memang dari kota nanti Pak Yudi ya. Ini bukan dari keuangan daerah. Keuangan daerah itu hanya sampai kepada laporan keuangan pemerintah daerah. Itu sih mungkin penjelasan sementara, mungkin nanti bisa berkembang ya. Bisa Polri pusatnya di Baik Pak Andra, kami memang memahami itu prosesnya. Yang kami maksudkan adalah dalam seluruh proses yang sudah dilakukan atau yang dikelola oleh keuangan daerah itu tahap akhirnya itu kan nanti outputnya menjadi inputan dalam proses di Jenotda gitu Pak. Nah itu mungkin bisa diberikan gambaran seperti apa yang menjadi output akhir dari proses keuangan. Nah itu tadi yang agenda kami di acara pagi ini. Gitu. Baik, mungkin dari Pak Andra ada tambahan mungkin Pak Andra atau dari Bu Eva?
Baik, sepertinya dari Dirjen Keuangan Daerah informasinya seperti yang tadi disampaikan Bapak Ibu, ya mungkin juga karena mungkin informasi terkait dengan acara ini baru terinfokan ke beliau-beliau, sehingga materinya mungkin masih dalam proses untuk disajikan. Selanjutnya mungkin kita ke pemateri selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Dari Pusdatin sudah hadir dari Pusdatin. Dari Pusdatin, halo dari Pusdatin. Halo dari Pusdatin. Siap. Oh baik. Jadi baik. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati dari pejabat dari Bapeda Provinsi, ini mohon karena pintu dibuka kan? Yang hadir pada kesempatan ini langsung tim teknis Pusdatin, ya, Mas Alwi Jamaluddin Malik. Mohon izin nih Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin kami sudah melakukan pertemuan ya di lingkup Dirjen Bina Pembangunan Daerah dengan tim teknis dari Pusdatin, gitu. Kepada Bu Evarini dan Pak informasi yang diberikan oleh Ibu dan Pak Andra. Kembali ke Mas Alwi, ya kemarin kami sudah diskusi dengan Mas Alwi cukup intens ya terkait dengan progres modul perencanaan yang ada yang sedang dikembangkan oleh tim teknis Pusdatin. Ya, ada beberapa hal yang kami akui ini masih dalam proses pengembangan Bapak Ibu. Ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya nanti dalam proses dalam prosesnya nanti ada beberapa hal yang mungkin belum fitur-fiturnya belum lengkap atau belum terpenuhi sesuai dengan aturan yang kita akan laksanakan gitu ya. Jadi pertama untuk RPJMD, untuk dokumen RPJMD sendiri itu polanya adalah dokumennya itu sudah harus ada, baru kemudian kita melakukan proses penginputan ke SPD ya. Kemudian yang kedua, di dalam fitur RKPD itu masih dalam proses pengembangan ya. Jadi ada beberapa fitur yang masih harus diperbaiki dan juga harus disesuaikan, baik itu judul tombolnya, baik itu juga tahapan penginputannya. Jadi sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya nih, mohon dengan segala kerendahan hati nih ya. Nanti kami meminta masukan ya, meminta kritikan dan saran dari Bapak Ibu semua yang ada di Bapeda Provinsi ya, agar dalam proses pengembangan yang dilakukan oleh tim teknis Pusdatin ini dapat dapat dibangun sesuai dengan harapan kita semua gitu. Sesuai juga dengan apa yang disampaikan Pak Kapus Datin, tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan, pasti ada solusinya. Beliau sering sekali menyampaikan hal tersebut. Jadi nanti ini pasti ada solusinya. Namun demikian Bapak Ibu mohon ya, dalam proses penginputannya kita akan melakukan proses monitor perkembangan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur bagaimana proses penginputan di dalam SIPD itu. Baik, mungkin tanpa panjang lebar kepada Mas Alwi, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas Alwi. baik, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dir, Pak Noto, yang kami hormati Pak Yudi, dan yang mewakili Bapeda Pemerintah Provinsi. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan
satu progres atau kondisi existing dalam proses penuntutan di SIPD. Sebelumnya perlu kami sampaikan tadi informasi dari Pak Dedi rencananya akan memberikan pengantar terlebih dahulu ya, karena beliau saat ini dalam perjalanan. Nah, mungkin sementara beliau belum masuk di rapat Zoom meeting ini, sehingga langsung saja mungkin Pak Yudi selaku moderator memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan atau memberikan simulasi atas progres dari penyusunan dokumen perencanaan, baik dari dokumen RPJMD, kemudian Renstra maupun RKPD. Mohon izin sebelumnya Pak Yudi, sebenarnya mungkin teman-teman kabupaten, teman-teman provinsi, saya kira sudah melakukan proses ini ya, proses penyusunan baik dari sisi dokumen RPJMD, kemudian Renstra ataupun termasuk yang RKPD sudah melakukan proses penginputan dan sudah melakukan prosesnya sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang kami monitor dari proses penginputan yang sudah berjalan saat ini, sehingga mungkin nanti tidak banyak menyampaikan simulasi, mungkin kita banyak diskusi ya. Kalau tadi Pak Yudi menyampaikan bahwa nanti silahkan memberikan masukan, memberikan kritik untuk penyempurnaan, untuk perbaikan dari SIPD ini, khususnya dalam proses penyusunan RPJMD, Renstra maupun RKPD. Mungkin karena secara prosesnya saya kira daerah-daerah sudah melakukan itu dan mungkin tidak perlu diulang kembali ya. Saya kira daripada nanti waktu tidak efisien, mungkin dalam proses penyampaian terlalu panjang atau bertele-tele, mungkin nanti kita langsung saja banyak diskusi berkaitan dengan progres yang saat ini sudah berjalan dalam proses penginputan dokumen perencanaan. Nah, mungkin yang belum semuanya tersampaikan itu berkaitan dengan masalah usulan ya. Jadi kalau dari sisi penyusunan RKPD tahun 2022, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Dir, progres daerah yang melakukan proses penginputan atau penyusunan RKPD itu sudah disampaikan tadi. Nah, kemudian ada beberapa menu-menu atau fitur tambahan yang digunakan di dalam proses khususnya terkait dengan kelengkapan di tahapan proses penyusunan RKPD, khususnya terkait dengan usulan dari kabupaten kota yang sebelumnya belum ada atau belum ditampilkan. Nanti silakan pemerintah provinsi, khususnya Bapeda provinsi, memberikan arahan kepada kabupaten kota, khususnya usulan-usulan dari kabupaten kota ataupun usulan-usulan dari masyarakat sebagai bahan di dalam pelaksanaan musambang provinsi, baik itu kaitannya dengan bantuan keuangan atau mungkin kaitannya dengan belanja hibah atau bentuk bantuan sosial dan lain-lain. Itu silakan bisa dikomunikasikan kepada kabupaten kota. Nah, untuk terkait dengan pengusulan kabupaten kota ke provinsi itu melalui akun TAPD perencanaan. Jadi TAPD perencanaan kabupaten kota masing-masing itu bisa melakukan pengusulan
kepada provinsi dengan melalui user TAPD perencanaan. Jadi di situ ada menu usulan langsung ya, usulan langsung atau usulan aspirasi. Jadi itu adalah menu untuk mengakomodir usulan-usulan dari kabupaten kota beserta dari usulan aspirasi. Nah dari situ nah prosesnya kalau secara sederhana mungkin seperti ini ya. Mohon izin Pak Yudi, apakah bisa share screen? Sudah, Mas, sudah di share screen. Oke, sudah ya. Tapi ini belum terlihat di layar. Ya, sudah. Silakan. Oke. Yang PPT ya, Mas ya? Kenapa? Yang PPT ya? Iya. Oh iya. Silakan, Mas. Baik, ini kurang lebih alur secara sederhana usulan dari kabupaten kota dari sebelum kabupaten kota melakukan pengusulan untuk ke provinsi terlebih dahulu Bapeda provinsi harus menyiapkan beberapa kelengkapan ya, kelengkapan dari sisi kamus usulan yang diselaraskan dengan prioritas atau permasalahan provinsi pada tahun 2022. Kemudian juga melakukan penjadwalan terhadap usulan dari kabupaten kota. Karena dengan mekanisme penjadwalan ini nanti diharapkan proses pengusulan itu berjalan tertib sesuai dengan tahapan yang berjalan dan mekanisme di dalam pembahasan di musrenbang provinsi itu sesuai dengan tepat waktu atau sesuai dengan tahapan yang sudah disusun. Jadi kamus usulan itu sudah harus dilengkapi, harus disusun oleh Bapeda provinsi, kemudian membuat jadwal usulan. Nah selanjutnya melalui user TAPD perencanaan masing-masing kabupaten kota itu bisa melakukan pengusulan. Nah, usulan bisa melalui TAPD perencanaan dengan menu usulan langsung. Mungkin beberapa provinsi sudah melakukan ini ya, melakukan proses ini. Mungkin ada beberapa provinsi yang belum. Nanti silakan bisa di-sharingkan. Kemudian dari usulan yang sudah disampaikan oleh kabupaten kota itu otomatis nanti akan masuk ke mitra Bapeda provinsi. Jadi mitra Bapeda provinsi yang sebelumnya sudah melakukan pemetaan terhadap koordinasi masing-masing SKPD. Karena dengan pembagian ini nanti usulan-usulan yang masuk ke menjadi kewenangan SKPD tertentu itu yang bisa diverifikasi oleh mitra Bapeda. Jadi sebelumnya melalui TAPD perencanaan yang telah melakukan atau menyusun atau membuat user-user mitra Bapeda dengan memetakan jalur koordinasi SKPD yang di bawah koordinasi mitra Bapeda. Nah, melalui verifikasi dari mitra Bapeda ini, mitra Bapeda provinsi, nanti usulan-usulan itu akan didistribusikan kepada SKPD di provinsi terkait dengan kewenangan dan
SKPD yang memiliki bidang urusan dan kewenangan SKPD berdasarkan bidang urusan. Nah, itu yang nanti terlebih dahulu harus dilakukan verifikasi oleh Mitra Bapeda Provinsi untuk mendistribusikan usulan-usulan itu diarahkan kepada SKPD dan juga subkegiatan yang sudah disusun renja sebelumnya oleh SKPD di provinsi. Kemudian yang terakhir adalah verifikasi dari TAPD perencanaan yang kemudian untuk hasil dari proses verifikasi dari Mitra Bapeda, kemudian verifikasi SKPD provinsi serta terakhir TAPD provinsi, TAPD Bapeda, nanti akan muncul status usulan atau notifikasi status usulan pada masing-masing subkegiatan di SKPD. Jadi kurang lebih alur dari usulan kabupaten kota itu seperti itu ya. Mungkin beberapa provinsi sudah berjalan. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan alur pokir DPRD, saya kira juga teman-teman daerah juga sudah melakukan proses penginputan usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD yang saat ini mungkin lagi dalam proses verifikasi sesuai dengan tahapan yang berjalan, di mana alur dari pokok-pokok pikiran DPRD yang pertama disampaikan oleh pengusul yang masing-masing melalui akun user anggota DPRD masing-masing, kemudian diverifikasi oleh Setwan, selanjutnya masuk ke verifikasi Mitra Bapeda yang mendistribusikan sebagaimana tadi usulan dari kabupaten kota, mendistribusikan usulan-usulan dari pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh masing-masing anggota DPR itu sesuai dengan bidang urusan dan kewenangan di SKPD. Nah, selanjutnya di dalam forum SKPD itu yang menjadi dokumen rancangan RKPD yang menjadi bahan nanti yang akan dibahas di dalam proses perencanaan musrembang, nanti diverifikasi oleh perangkat daerah masing-masing melalui eselon 4 setelah dilakukan atau diberikan hak akses oleh kepala OPD masing-masing untuk memberikan verifikasi atas usulan-usulan dari anggota DPR. Nah, selanjutnya yang terakhir proses verifikasi terakhir dilakukan TAPD perencanaan, TAPD Bapeda. Kemudian hasil dari verifikasi itu di-tagging pada subkegiatan SKPD atau renja SKPD yang sebelumnya sudah disusun. Jadi kurang lebih alurnya seperti itu, sehingga pada saat SKPD setelah selesai verifikasi TAPD Bapeda, nanti pada saat masing-masing SKPD itu melakukan atau membuka renja masing-masing, nanti ada notifikasi, ada tagging dari usulan-usulan yang itu mengarah pada subkegiatan di SKPD masing-masing. Itu kurang lebih alur dari pokok-pokok pikiran DPRD, kemudian dari usulan kabupaten kota, nah, termasuk juga tambahan usulan dari masyarakat yang menunya sama dari masuk di usulan langsung atau aspirasi. Nah, bedanya kalau usulan masyarakat ini terlebih dahulu melalui aplikasi atau alamat di masing-masing daerah, di masing-masing kabupaten kota, masyarakat baik itu level lembaga ataupun individu itu mendaftarkan terlebih dahulu akunnya. Berikut kaitannya dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk verifikasi dari TAPD perencanaan ataupun admin daerah guna memberikan hak akses kepada masyarakat baik lembaga atau individu. Artinya user atau
akun yang didaftarkan oleh masyarakat itu terlebih dahulu diverifikasi sampai diberikan hak akses. Kalau diterima berarti masyarakat bisa melakukan pengusulan. Kemudian kalau tidak diterima berarti masyarakat, dalam hal ini lembaga atau individu, tidak bisa melakukan pengusulan. Kemudian sebagaimana usulan Pokir maupun kabupaten kota, TAPD perencanaan provinsi dalam hal ini menyiapkan kamus usulan yang diselaraskan dengan prioritas dan permasalahan pembangunan tahun perencanaan agar usulan-usulan yang disampaikan itu selaras dengan prioritas dan permasalahan pembangunan. Kemudian selanjutnya TAPD sama melakukan pembukaan jadwal, sebenarnya jadwalnya sama dengan usulan kabupaten kota ya. Nah, sehingga akun masyarakat itu bisa menyampaikan usulan. Kalau diterima berarti masyarakat bisa melalui menu kemudian usulan langsung atau aspirasi. Kemudian sama setiap usulan itu akan masuk ke mitra Bapeda di masing-masing provinsi. Nah, yang sudah dipetakan jalur koordinasi di masing-masing SKPD, kemudian melalui verifikasi mitra Bapeda didistribusikan atau diarahkan kepada SKPD sesuai dengan bidang urusan dan kewenangan SKPD. Selanjutnya yang terakhir verifikasi oleh TAPD perencana. Yang selanjutnya hasilnya akan bisa dimonitor, akan bisa dilihat di masing-masing SKPD apabila usulan-usulan itu diterima atau tidak. Ini kurang lebih gambaran dari alur baik pokok-pokok pikiran, kemudian usulan masyarakat maupun usulan dari kabupaten kota, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya Mas Alwi, izin Mas Alwi. Ini Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting dari Bapeda maupun dari tim teknis, pejabat teknisnya. Tadi Mas Alwi dari Pusdatin sudah menjelaskan terkait dengan bisnis proses ya atau alur mulai dari usulan Pokir, usulan masyarakat, usulan kabupaten kota. Ya. Silakan apabila ada pertanyaan, masukan atau kritikan saran. Kalau misalnya belum, saya mulai. Yaitu kalau kemarin dari Bangda itu mengkritik terkait dengan judul TAPD. Izin ada yang bocor. TAPD Bapeda. Nah, user sama password itu nanti sudah dicatat sih. Kemarin itu udah pesanan kemarin ya Mas Alwi ya. Ya. Itu sudah dicatat. Itu nggak boleh ada judul TAPD Bapeda. Karena TAPD itu belum lahir pada proses itu gitu. Nah, itu udah contoh masukan sarannya kurang lebih demikian Pak. Jadi silakan nanti dalam diskusi mumpung masih bisnis proses sambil berjalan nggak apa-apa ya Mas ya. Kita izin enak seperti itu Pak. Apabila ada yang bertanya ini dari Bengkulu Pak Rizky ya. Silakan. Ya siapa? Baik, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Alwi dan rekan Pusdatin, teman-teman Bapeda saya hormati. Jadi terkait dengan proses bisnis Pokir ini, kami ingin menyampaikan progres yang Bengkulu lakukan, bahwa sampai dengan sekarang kami sudah masuk ke tahap verifikasi oleh mitra OPD Pak Alwi. Ya. Nah, namun memang ada permasalahan yang kami temui terkait dengan pengelompokan belanja transfer dan non-transfer dalam verifikasi Pokir. Ketika kita memilih komponen kelompok belanja yang transfer, awalnya kita melihat transfer ini sejenis belanja hibah atau bantuan keuangan. Nah, namun yang terjadi ketika kita mengelompokkan di belanja transfer, Pokir tersebut tidak tertagging di dalam renja OPD dan anggaran yang diusulkan oleh Pokir itu mengurangi pagu anggaran yang ada di renja. Jadi di situ ada satu permasalahan terkait Pokir untuk khusus belanja yang transfer Pak. Jadi kami mohon pencerahan apakah memang prosesnya seperti itu ataukah memang ada yang harus diperbaiki dalam prosesnya. Nah, lain hal ketika kita mencoba pengelompokan belanja itu belanja non-transfer. Nah, ketika kita memilih kelompok belanja non-transfer, usulan Pokir itu dapat diidentifikasi di dalam
Renja, ada kolom taggingnya, dan ketika kita klik kolom tagging Pokir itu pagu anggaran yang diusulkan itu secara otomatis menambah jumlah dari pagu subkegiatan di renjanya. Nah, jadi permasalahannya adalah apakah masih terdapat bug di dalam pengelompokan belanja transfer ataukah memang prosesnya seperti itu? Kami mohon penjelasan. Dan kemudian terkait usulan masyarakat, terus terang kami juga baru melihat ada proses usulan dari kabupaten kota yang kami baca tadi di laporan Pak Alwi yang memang lebih cocok diimplementasikan di proses Fortek Renbang Provinsi ya Pak Alwi. Tapi mungkin untuk Bengkulu belum melakukan tahapan ini di SIPD, kami lakukan tahapan itu kami sendiri karena memang ketika pelaksanaan pada bulan awal Maret kemarin, akhir Februari, kami belum melihat ada penambahan menu pembahasan usulan dari perencanaan tahun depan. Nah, untuk yang masyarakat, mungkin saya bisa memberikan masukan Pak Alwi untuk usulan masyarakat. Sudah sangat bagus sekali menurut saya bisnis proses yang ingin kita bangun ya dalam usulan masyarakat. Namun kalau bisa Pak Alwi, untuk pendaftaran akunnya dipermudah. Karena kita juga agak susah menjelaskan ke masyarakat gitu. Masyarakat banyak sering menyampaikan kepada kami bagaimana cara menyampaikan usulan. Kita sampaikan SIPD, ketika mereka buka di SIPD harus pakai daftar, kemudian harus diverifikasi akunnya gitu Pak. Nah sehingga mereka menjadi resisten gitu untuk mengusulkan usulan masyarakat melalui SIPD. Karena akses yang diberikan itu menurut masyarakat terlalu rumit gitu. Karena dalam proses pengusulan ini masyarakat kan ada yang paham IT, ada yang tidak. Jadi kalau menurut saya bisa tidak untuk pengusulan masyarakat ke depan ini dibuat sangat simpel. Akhirnya kemarin kami Bengkulu mencoba membuat sistem sendiri untuk masyarakat, namanya sistem usulan pembangunan Bengkulu. Yang memang masyarakat tinggal mengklik satu link, masuk ke sistem, mengisi form, kemudian kita terima. Memang yang kita terima itu ada juga yang di luar konteks ya, di luar konteks artinya usulan yang nyeleneh itu ada, itu pasti tinggal bagaimana nanti teman-teman di OPD dan Bapeda yang memfilternya. Tapi yang ingin kita jelaskan adalah proses pengusulan masyarakat itu di sistem agar dipermudah gitu Pak Alwi. Mungkin dua hal itu Pak Alwi, pertama terkait dengan usulan Pokir di kelompok belanja transfer dan non-transfer, kemudian memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk mengusulkan di sistem SIPD. Mungkin itu Pak Alwi dan Pak Yudi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rizky dari Bengkulu. Sebelum menjawab, sebetulnya saya ingin berdiskusi juga apakah sebetulnya belanja itu sudah tercantum di dalam Pokir. Karena prinsipnya kalau kita ini di Permendagri 86, Pokir itu belum sampai belanja. Ya, jadi sebetulnya seperti yang kemarin Pak Bob sampaikan juga di Bangda, apa yang tercantum di angka atau uang yang tercantum di perencanaan itu merupakan uang yang sifatnya indikatif. Itu belum sampai belanja sebetulnya Mas Alwi. Gitu. Jadi ini sebetulnya jadi masukan buat tim programmer di Pusdatin juga. Ya jangan sampai nanti ini menjadi bahan yang politis gitu. Dari sisi perencanaan nanti jadi beban Bapeda. Kasihan teman-teman Bapeda gitu. Ya. Yang sebetulnya itu hanya indikasi saja kan gitu. Gitu. Yang menjadi Pokir itu kan hanya mengumpulkan permasalahan sebetulnya kan. Semua permasalahan kemudian kita lihat di mana lokasinya, sebetulnya fokusnya nanti ke lokasi Mas Alwi. Ya, tumpang tindih enggak dia dengan dana transfer, kurang lebih begitu. Maksudnya begitu. Jadi yang penting nanti lokasinya, pengusulnya siapa, ya. Jadi screen yang kemarin saya minta itu Mas Alwi filterisasi urusan, filterisasi pengusul, filterisasi lokasi. Lokasinya mungkin kalau bagus lebih bagus sampai level kecamatan misalnya kalau kabupaten kota gitu. Nah ini yang penting buat teman-teman Bapak Ibu di Bapeda gitu. Jadi Bapeda sudah bisa menyisir gitu, ini usulan ini relevan atau menjadi prioritas atau tidak. Kalau belanja rasanya riskan ya. Betul ya Pak? Kalau masih seperti itu. Jadi Pak Yudi, kalau kita perhatikan memang betul reses itu tidak membicarakan anggaran memang, tapi memang di sistem juga ada slot yang mungkin menurut saya juga itu masih bersifat indikatif
Dan diimplementasinya pun sebenarnya di teman-teman DPR itu mereka sudah membicarakan anggaran, walaupun kita terus mengarahkan untuk tidak membicarakan anggaran. Tapi nanti pada satu titiknya itu akan ketemu Pak Alwi di ketika pembahasan KUA dan PPAS. Nah, kalau memang nanti di RKPD kita tidak menyiapkan slot anggaran, nanti skema di KUA PPAS itu seperti apa gitu. Karena memang dia akan menjadi satu perjalanan lah pokir ini ya, dari RKPD ke KUA dan PPS, karena di KUA dan PPS pun nanti akan dibahas secara politis. Di situ kita sudah mulai membicarakan anggaran. Namun bagaimana baiknya sebenarnya kami menyerahkan ke teman-teman di Bangda dan Pusdatin. Kalau dengan rekomendasi anggaran pun kami akan menyesuaikan karena memang sifatnya masih indikasi, karena nanti keputusannya itu tentu ada di pembahasan KUA PPAS. Itu mungkin Pak terkait dengan anggaran pokir. Terima kasih Pak. Baik. Masukannya tadi sudah dicatat ya, Mas Alwi ya? Siap. Masukan dari Pak Rizky ya. Oke, bisa merespon Pak Yudi ya? Silakan, Mas Alwi. Baik, terima kasih Bapak dari Provinsi Bengkulu. Tadi disampaikan berkaitan masalah jenis belanja transfer maupun non transfer. Nah, sebenarnya sebagaimana apa yang tadi disampaikan Pak Yudi, benar memang kalau di perencanaan itu memang belum sampai bicara dari aspek belanja. Jadi hanya batas usulan saja. Cuman di dalam proses verifikasi itu kan bisa diidentifikasi. Makanya kan tadi disampaikan bahwa definisi dari belanja transfer dan non transfer itu seperti apa? Itu sebenarnya kaitannya dengan definisi di PP 12. Jadi kalau belanja transfer itu adalah belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Jadi belanja transfer di sini adalah maksudnya usulan-usulan yang masuk dari kategori belanja bantuan keuangan, maka itu nanti masuk ke SKPD BPKAD. Dan sekarang sudah tidak ada lagi BL BTL, nah semuanya masuk ke subkegiatan, baik itu terkait dengan bantuan keuangan, belanja hibah, bansos dan seterusnya, itu kan sudah masuk ke Renja. Nah, dari identifikasi usulan ini sebenarnya bukan ingin mengeluarkan dari aspek jenis belanja, tapi hanya memisahkan saja mana di antara usulan-usulan itu yang nantinya terkategori masuk bantuan keuangan dan non bantuan keuangan. Nah, termasuk yang belanja bantuan sosial maupun belanja hibah itu masuk di non transfer, jadi bukan di belanja transfer. Meskipun sifatnya itu adalah hibah bentuk uang ataupun bansos bentuk uang, tapi bukan berarti itu masuk belanja transfer, itu tetap masuk non renja. Nah, meskipun sebenarnya di tahapan perencanaan itu tidak didefinisikan belanja, tapi itu sifatnya hanya identifikasi saja. Jadi untuk jenis belanja itu nanti sebagaimana tadi disampaikan itu masuk pada proses penganggaran. Jadi proses verifikasi yang dilakukan oleh Mitra Bapeda, kemudian TAPD SKPD termasuk TAPD itu sifatnya pagu indikatif yang nanti mau tidak mau secara politis akan dibahas di tahapan KUA PPAS. Makanya di tahapan RKPD itu kan ada opsi di dalam pembuatan jadwal itu ada opsi rincian dan non rincian. Nah, sebenarnya ini kenapa ini kita munculkan? Ini sambil diskusi ya. Dan ini pun nanti juga tergantung dari kesiapan daerah. Kesiapan daerah di dalam menetapkan pagu indikatif pada masing-masing subkegiatan. Nah, silakan kalau misalkan menggunakan pagu gelondongan, itu pun di RKPD juga ada pilihan pagu gelondongan atau pagu indikatif masing-masing subkegiatan. Akan tetapi ada daerah yang juga menggunakan di tahapan RKPD itu sudah menggunakan analisa perhitungan supaya pada saat penetapan pagu indikatif itu sudah dengan
formula atau analisa yang tentu implikasinya akan bisa mendapatkan satu paku indikatif yang mendekati real. Nah, tentu ini akan memudahkan pada tahapan proses di KUA PPHS seperti tadi yang disampaikan dari Provinsi Bengkulu tadi ya. Nah, ini sifatnya opsional, ya silahkan. Tapi pada prinsipnya, kalaupun dibuka status atau opsi rincian itu sebenarnya hanya sifatnya hanya kertas kerja saja, jadi bukan dokumen dari proses perencanaan, itu hanya kertas kerja saja. Nah, secara output tetap range-nya adalah nomenklatur, program kegiatan, subkegiatan, beserta indikator dan paku indikatif. Nah, sehingga nanti ketika proses KUA PPS itu akan bisa berjalan smooth. Tapi sekali lagi ini ada opsi, adalah opsional. Nah, silakan di tahapan RKPD menggunakan rincian, meskipun tadi disampaikan Pak Yudi bahwa sebenarnya di perencanaan cukup hanya paku indikatif saja yang sifatnya indikatif. Tentu nanti akan bisa bergeser, bisa berubah sesuai dengan pembahasan di tingkat politis di DPRD maupun di tahapan selanjutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan usulan tadi ya, usulan dari masyarakat, ya mungkin nanti jadi evaluasi ya. Evaluasi apakah memang user atau akun yang diberikan oleh masyarakat ini dalam tanda kutip agak rumit ya. Nah, mungkin nanti bisa jadi evaluasi bagi pembuatan akun selanjutnya. Tapi yang jelas sebenarnya akun masyarakat di sini difungsikan untuk beberapa kebutuhan ya. Jadi kalau di level kabupaten kota, nah usulan masyarakat itu bisa digunakan untuk tahapan musrembang baik musrembang desa ataupun musrembang kecamatan. Musrembang desa yang dari usulan dari masyarakat itu nanti dibahas atau dimusyawarahkan di musrembang desa, kemudian lanjut ke musrembang kecamatan. Nah, sedangkan yang aspirasi masyarakat yang di provinsi itu levelnya itu lebih kepada semacam belanja hibah atau bantuan sosial, jadi sifatnya lembaga atau individu atau perseorangan. Dan ini usulan ini bisa digunakan untuk menyampaikan lembaga-lembaga ya meskipun secara kategori belanjanya memang sebenarnya tidak terdefinisikan, tetapi maksudnya tidak otomatis itu masuk, apakah itu masuk belanja hibah atau belanja bansos dan seterusnya. Tapi nanti usulan-usulan itu akan bisa diidentifikasi, sehingga dengan identifikasi itu mitra Bapeda atau SKPD itu bisa menyesuaikan atau bisa melakukan rekomendasi atau verifikasi sesuai dengan subkegiatan atau pencapaian output dari subkegiatan. Jadi harapannya dengan identifikasi itu tagging pada subkegiatan itu sesuai dengan output atau keluaran yang pada masing-masing subkegiatan. Pada intinya seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari beberapa hal respon dari Provinsi Bengkulu. Terima kasih Pak Yudi. Baik Mas Aldi, jadi itu semacam fitur ya yang sifatnya custom dan opsional ya. Soalnya ini relevan dengan pertanyaan dari dari Bali ini ada. Apakah dengan demikian ini contohnya BKK bantuan keuangan khusus ya. Ini juga harus diinput dari SIPD desa gitu kan gitu. Nah, ini kan jadi sifatnya itu bisa di-hidden sebetulnya ya, cuma angkanya aja gitu. Begitu ya. Jadi ini semacam fitur yang akan dikembangkan oleh tim IT Mas Alwi ya, tim IT di sana. Ya, jadi bukan yang state definitif gitu bukan ya. Begitu Mas Alwi ya. Mohon izin Pak Yudi, ada satu lagi yang kelewatan tadi terkait dengan sinkron paku ya. Tadi disampaikan setelah usulan-usulan itu direkom atau diverif oleh TAPD perencanaan itu akan
di-tagging di subkegiatan di masing-masing SKPD. Nah, sebenarnya tagging dari usulan ke subkegiatan itu tidak otomatis menambah pagu indikatif di subkegiatan tersebut. Jadi masih ada eksekusi lagi di SKPD. Jadi ketika usulan itu sudah tagging ke subkegiatan, maka ada eksekusi lagi. Jadi ketika eksekusinya di SKPD itu sinkron pagu, maka pagu indikatif dari subkegiatan sebelumnya, di renja sebelumnya itu akan bertambah dengan pagu indikatif dari usulan itu. Nah, makanya mekanisme ini nanti silakan diatur ya. Jadi kemarin ada beberapa diskusi dengan beberapa daerah. Kami ketinggian kalau misalkan usulan itu disinkron pagu menambahkan pagu renja. Ya, silakan. Misalkan tidak disinkron pagu, boleh saja silakan. Tetapi dengan asumsi bahwa renja yang disusun atau yang diinput atau yang disusun oleh masing-masing SKPD itu sudah mengakomodir dari usulan-usulan tadi. Jadi intinya seperti itu. Jadi silakan. Ya. Mau Pak Alwi untuk memperjelas saja. Jadi kami kemarin di Bengkulu sudah kami coba satu kasus yang kelompok transfer dan non transfer. Kita eksekusi sampai ke tahap THPD, akun terakhir Pak, untuk verifikasi pokir. Nah, untuk yang kelompok belanja transfer itu tidak, setelah kita setujui, tidak ada penambahan pagu di subkegiatan yang kita tagging, kemudian tidak ada tanda tagging pokir di subkegiatan tersebut. Nah, sehingga timbul pertanyaan, kemana lari usulan pokir yang sudah diverifikasi oleh THPD dalam kelompok belanja transfer. Nah, berbeda dengan non-transfer. Ketika kita non-transfer, kita verifikasi sampai dengan tahap THPD terakhir, itu muncul di subkegiatannya, dan ada tanda tagging warna biru, ada tulisan pokir, di situ reses, kita klik sinkron pagu dan otomatis menambah pagu. Nah, sedangkan belanja non-transfer tadi, setelah kita verifikasi THPD, seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu, Pak. Bahkan yang terjadi mengurangi pagu renjanya. Nah, itu yang ingin kami perjelas, apakah memang ada kendala di belanja transfer atau memang seperti itu mekanismenya. Kalau memang seperti itu, izin Pak, itu pagu renja di SKPD ya? Ya, betul, pagu renja di SKPD. Jadi di belanja transfer Pak. Bukan di BPKD ya? Bukan. Jadi misalkan ada belanja yang dikelompokkan transfer, di tagging di salah satu subkegiatan Pak. Kita verifikasi sampai tahapan THPD. Nah, yang terjadi kemudian pagu subkegiatan yang di tagging tersebut hilang, dan kita tidak bisa melihat akhir daripada proses verifikasinya itu loh Pak. Kalau non transfer dia kan kentara Pak, ada tanda apa? Ada tanda pokir warna biru gitu ya Pak ya, di samping subkegiatan, dan kita bisa lakukan sinkron pagu. Nah, pertanyaan saya itu, apakah memang seperti itu mekanismenya untuk yang belanja transfer? Kalau memang seperti itu, kemana kami bisa mengidentifikasi larinya kemana gitu loh Pak, sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan ke teman-teman DPR gitu, bahwa usulan pokir yang bersifat transfer adanya di subkegiatan ini bisa dilihat gitu. Kalau non transfer bisa kita identifikasi. Mungkin mohon diperjelas yang itu Pak Ali. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya untuk belanja transfer itu bisa dialokasikan hanya di BPKD ya. Jadi di BPKD ada subkegiatan perencanaan dan pengelolaan bantuan keuangan. Nah, sebenarnya untuk identifikasi yang masuk belanja transfer itu sebenarnya harus diarahkan kepada BPKD, bukan SKPD terkait. Karena yang bisa mengalokasikan belanja transfer itu adalah BPKD. Dan mungkin nanti perlu kami cek terlebih lagi Pak terkait dengan kondisi Provinsi Bengkulu ya, ketika proses verifikasinya sudah THPD di perencanaan, khususnya terkait belanja transfer, itu dalam tanda kutip usulannya tidak terlacak gitu ya. Nanti coba kita identifikasi lagi. Tapi pada intinya sebenarnya untuk belanja transfer itu harus ke BPKD, karena subkegiatan itu hanya bisa digunakan di BPKD. Oh
Oh ya, oke Pak. Berarti mungkin saran saya untuk ketika kita menagih belanja transfer, subkegiatan itu jangan dibuat untuk bisa dipilih ke seluruh subkegiatan Pak. Kalau memang seperti itu. Alangkah baiknya kalau ketika kita memilih kelompok belanja transfer, subkegiatan itu cukup satu di BPKD itu. Jadi jelas identifikasinya seperti apa. Yang terjadi sekali belanja kegiatan di seluruh range perangkat daerah. Itu mungkin masukan saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky dari Bengkulu. Ini sudah banyak pertanyaan ya di chat room maupun di yang raise hand ya. Ini ada dari Bapeda Jatim, Sulawesi Tengah, dan Bapeda Sumsel yang sudah raise hand. Mas Aldi ada materi yang ingin disampaikan dulu atau kita tanya jawab langsung sambil tanya jawab langsung atau mau melanjutkan dulu? Mungkin tanya jawab langsung aja Pak Idi. Oh gitu. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, saya kira proses penyusunan RPJMD, Restra, RKPD kan sudah, mungkin teman-teman provinsi sudah. Jadi Bapak Ibu ini sudah lihat langsung ke ke aplikasinya ya, dashboardnya sudah dicoba sama Bapak Ibu semua di sini. Ya, baik. Saya mulai dari yang chat room ya, karena yang chat room sepertinya lebih dulu nih ya. Mohon bersabar ya dari Jatim, Sulawesi Tengah, dan Sumsel. Pertama dari Provinsi Jambi. Ya, mungkin Mas Ali juga bisa membaca bersama-sama ya. Di sini menjelaskan tagging kegiatan pada proses verifikasi semua usulan konkretnya seperti apa. Kalau bisa disimulasikan langsung. Saya kira ini pertanyaan tadi juga statement terakhir dari Pak Rizky ya. Ini juga sama ya. Kemudian berikutnya dari Papua. Bagaimana mekanisme pembahasan proses perencanaan dalam SIPD? Ya, ini saya kira terjawab ya, mekanisme pembahasan ini masih dalam proses pengembangan yang Mas Ali ya. Siap. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kamus usulan dan regulasi apa yang mengatur tentang kamus usulan? Ya, ini memang saya tahu ini pertanyaan dari Rio ini, kamus usulan itu tidak ada di dalam regulasi. Jadi itu hanya common term saja yang dipahami bersama ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya dari Jambi lagi ya. Dari Jambi mohon dijelaskan, ini yang tadi Papua, Riau, tagging ini bisa dilakukan. Tagging ini bisa dilakukan pada tahapan apa dalam penyusunan RKPD, awal, rancangan, terakhir. Kemudian yang dari Riau bisa baca dulu semua. Ya, nanti Mas Ali menjawab ya, karena nanti Mas Ali juga bisa membaca. Ini juga supaya Bapak Ibu juga bisa mendengarkan. Ini juga saya kira ada siaran langsungnya juga ya. Kemudian berikutnya, apakah tidak ada tahapan konsultasi publik dalam penyusunan RPJMD pada SIPD? Ya, ini secara prinsip tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirnyoto, itu ada ya dari Riau, tapi mungkin dalam sistem masih dalam pengembangan. Dari Denpasar, di kami tagging usulan masyarakat itu kok nggak ngefek ke renca perangkat daerah. Wah, ini kota Denpasar dapat voucher ini spesial nih masuk dalam provinsi. Kemudian berikutnya, kalau pekerjaannya seperti itu tadi sudah saya tanyakan. Kemudian dari Jambi lagi, mohon keselarasan konsistensi RPJMD, Renstra, RKPD, Renja diperjelas lagi dalam SIPD. Ya, ini sudah dibahas dari Jambi. Kemarin juga ini menjadi diskusi antara Bangda dengan tim IT Pusdatin. Jadi kami meminta klarifikasi terkait dengan linearitas atau konsistensi. Jadi mau linear atau konsisten. Ya. Kemudian dari Bali, izin kalau RKPD menggunakan pagu gelondongan, tidak rincian akan kendala dalam rincian struktur APBD sesuai PPD 12 yang diperlukan di bab 3 apapun dimungkinkan rincian APBD di bab 3 RKPD tidak rinci sesuai PPD 12. Ya, ini saya kira di regulasi nanti mungkin ada dari subdit wilayah ya yang hadir bisa membantu juga menjawab.
Ya, kemudian dalam pemberian hibah bansos dipersyaratkan dalam SIPD untuk dilengkapi akte. Ya, ini persyaratan ini ada pertanyaan bagaimana kalau belum memiliki akte. Ini nanti harus dicek regulasinya juga. Kemudian dari Buleleng juga ini voucher spesial. Ya, dalam pemberian hibah bansos dipersyaratkan dalam SIPD dilengkapi akte, ini sama ya. Sesuai sambutan Pak Direktur, banyak daerah yang dalam proses penyusunan RPJMD. Mohon kiranya dapat diperjelas proses bisnis dan simulasi penginputan RPJMD pada SIPD. Ini dari Kepri, saya ulangi lagi. Tadi saya di awal sudah menyampaikan ya permohonan maaf. Kami menyampaikan kondisi apa adanya. Ya, jadi pada pertemuan kita masuk polanya adalah input ke dalam sistem. Nah, itu yang saat ini berlaku di sistem di SIPD yang dikembangkan oleh teman-teman Pusdatin. Kemudian di Maluku Utara ada tahapan verifikasi OPD yang ingin lihat jumlah anggaran yang verifikasi di mana. Nah, untuk kunci kamus susulan diberi tombol kunci. Lokasi yang disepakati apakah akan muncul pada Renja. Ya. Selanjutnya, RPJM Aceh apabila pilkada serentak dilakukan tahun 2024, maka akan terjadi masa transisi 2 tahun. Bagaimana kaitannya dengan RPJM, RKPD, SIPD nanti? Ya. Pada saat verifikasi ini pertanyaannya tambah banyak nih Mas Ali. Saya sambil baca ternyata tambah terus nih. Ya, mungkin izin Pak Yudi, mungkin terkait dengan kebijakan nanti bisa direspon Pak Yudi. Kalau yang masalah teknis mungkin nanti bisa kami. Ini sambil menunggu Mas Alwi membuka, silakan yang raise hand, dimulai dari Sumsel yang tadi sudah raise hand dari awal, kemudian Sulawesi Tengah dan Jawa Timur. Silakan dari Sumsel. Baik, izin Pak, apakah suara saya bisa dengar Pak? Mana raise hand-nya? Terdengar Pak. Mohon bagi Bapak dari Buleleng Pak. Ya. Suaranya masuk Pak. Mohon dimute Pak. Ya Pak, mohon maaf Pak. Ya, terima kasih Pak. Silakan dari Sumsel lanjut. Ya baik, izin Pak, ini Pak Alwi, saya ada beberapa pertanyaan kaitan dengan SIPD. Sedikit bercerita bahwa saat ini progres SIPD di Provinsi Sumatera Selatan itu untuk Pokir sedang verifikasi mitra Bapeda yang akan dilanjutkan oleh verifikasi OPD Pak. Bentar Pak, pelan-pelan Pak. Acaranya masih sampai siang. Jangan buru-buru. Ya, Kita semua bisa mendengarkan Pak. Ya, nanti kita siapa tahu pertanyaannya sama dengan atau dirasakan oleh daerah lain. Silakan Pak, pelan-pelan Pak. Ya baik, jadi saya cerita sedikit Pak, saat ini progres penginputan SIPD di Provinsi Sumatera Selatan itu untuk yang Pokir sudah ada di tahapan verifikasi mitra Bapeda yang akan dilanjutkan verifikasi mitra OPD Pak. Nah, kaitan dengan itu ada beberapa hal yang saya temukan gitu ketika kita sedang melakukan proses verifikasi. Yang pertama adalah di setiap tahapan itu baik dari verifikasi oleh Sekuan, kemudian verifikasi oleh mitra Bapeda, dan verifikasi oleh OPD itu harus memberikan rekomendasi teknis dan rekomendasi pagu anggaran Pak. Nah, saya merasa di sini agak janggal aja karena Sekuan itu bisa mengisi rekomendasi pagunya Rp0 dan di next gitu. Sedangkan kita di Bapeda tidak bisa melakukan hal yang sama Pak kalau saya nggak salah. Jadi Bapeda itu tidak bisa mengisi pagunya 0 kemudian next lanjut ke OPD. Padahal menurut saya kita di Bapeda itu tidak ada kompetensi teknis untuk menentukan besaran pagu subkegiatan gitu Pak.
Nah itu yang pertama itu, apakah maksud saya Bapeda itu bisa menolakkan pagunya kemudian diklik next, biarkan PD saja yang menentukan pagu anggaran, atau gimana? Nah yang kedua itu Pak, kaitan dengan selainnya Pak Alwi tadi yang usulan masyarakat, itu kan ada pendaftaran akun masyarakat di halaman SIPD, kemudian diverifikasi oleh TAPD Perencanaan Kabupaten Kota. Nah ini skenario yang sudah terjadi di Provinsi Sumatera Selatan Pak. Kami di Bapeda Provinsi Sumatera Selatan itu mensosialisasikan aplikasi SIPD ke masyarakat gitu, kayak ada ini organisasi profesi gitu, kemudian ada beberapa perwakilan akademisi dan sebagainya. Jadi kami bilang bahwa masyarakat itu ada slot buat memberikan usulan melalui aplikasi SIPD. Nah tetapi ternyata yang memverifikasi, mengaccept atau reject user mereka itu TAPD Perencanaan Kabupaten Kota gitu Pak. Apakah bisa provinsi juga gitu Pak yang memverifikasi usernya? Karena kan kita yang sosialisasi di provinsi, tapi yang yang akan mengaccept, memverifikasi usernya TAPD Perencanaan Kabupaten Kota. Takutnya kalau misalnya ada TAPD Perencanaan Kabupaten Kota yang tidak terinfo mengenai usulan masyarakat ini Pak, banyak akun-akun yang masih ngambang gitu, belum terverifikasi. Kemudian yang terakhir Pak, kaitan dengan kamus usulan gitu. Jadi waktu pertama kali bikin kamus usulan itu kan masalah itu di tagging ke program gitu, tagging program kemudian di tagging ke PD mana. Nah tetapi ketika di verifikasi mitra Bapeda itu verifikatornya bisa mengarahkan itu ke sub kegiatan lain di seluruh urusan perencanaan. Nah itu mohon tanggapan kaitan dengan itu Pak. Mungkin itu dulu pertanyaan dari kami Bapeda Sumatera Selatan. Terima kasih Pak. Izin Pak, mohon maaf Pak, siapa yang dari Sumatera Selatan Pak? Saya Rui Pak. Pak Rui, pertama terkait dengan usulan Dewan, saya kira ini juga kemarin kami juga sudah berdiskusi dengan Mas Alwi. Ya, pertama adalah usulan masyarakat ya. Untuk usulan masyarakat ini juga hal yang sama dihadapi oleh Bapeda Jawa Barat. Ini ada Bapeda Jawa Barat nggak hadir di sini? Nah ini juga sama, usulan masyarakat langsung ke mitra Bapeda. Ini kewalahan ya, pertama ya. Betul nggak? Kewalahan nggak Pak? Ya betul, kami kewalahan sekali ini. Betul, nah ini artinya sebaiknya dari masyarakat itu di screening dulu di perangkat daerah. Karena Bapeda juga tidak paham, tidak secara knowledge teknisnya itu tidak mengetahui gitu ya. Jadi masuk dulu screening ke perangkat daerah. Saya kira di proses bisnisnya Mas Alwi sudah diperbaiki ya. Nah kemudian yang kedua adalah yang dari Satuan dari Dewan. Pembagian peran di Dewan itu saya kira sudah jelas ya, diatur di Permendagri 105, Permendagri 5, Permendagri 18 ya, itu sudah ada pembagian perannya Mas Alwi. Jadi Ketuaan itu memverifikasi atau memvalidasi dalam konteks di mana Dewan itu ada kesepakatan tertentu gitu. Jadi bukan dalam konteks anggarannya Mas Alwi, jadi bukan ke angka uangnya gitu. Tapi lebih kepada berapa jumlah usulan, berapa jumlah permasalahan. Nah itu verifikasi validasinya dalam konteks tersebut gitu. Ya, itu mungkin yang juga jadi catatan. Jadi ini juga kemarin sudah kita diskusikan gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Rui dari Sumsel, kemudian dari Sulawesi Tengah. Kabupaten Guru. Kabupaten Guru nanti dulu Pak, Bapak dapat voucher spesial bisa masuk ke dalam forum ini Pak ya. Tahan dulu ya Pak ya. Permisi dulu, silakan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ivan dari kami perencanaan makro Pak. Ini beberapa pertanyaan ini mungkin ada yang sudah ditanyakan tadi terkait pembagian peran verifikator mitra Bapeda, PD dan Ketuan. Nah, tadi mungkin saya jawab, cuma saya belum tangkap yang di aturannya ini di mana ya? Saya ini, itu yang pertama. Terus kedua, kami mengusulkan ini terkait dengan usulan-usulan verifikasi pokir. Itu kan banyak permasalahan dan usulan itu yang salah kaprah, dalam artian salah menempatkan program kegiatan ataupun OPD tujuan. Nah,
kalau bisa di dalam verifikasi Bapeda itu bisa kita arahkan dia masuk, misalnya usulannya itu permasalahannya ke dinas pertanian, cuman karena mungkin kurang pemahaman terkait program kegiatan yang ada di pertanian, dia malah usulkan ke dinas pangan, seperti itu. Jadi kami tidak menolak, tapi meneruskan usulan ke dinas pangan. Jadi usulan kami seperti itu, jangan langsung tertolak, karena kalau tertolak nanti akan mengulangi menghilangkan permasalahan yang diusulkan oleh DPR, anggota DPR. Jadi kalau bisa usulan tersebut, kalau memang salah kamar, bisa kita alihkan, kita pindahkan tujuan OPD-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan verifikasi mitra Bapeda terhadap usulan hasil inputan dari perangkat daerah. Nah, berdasarkan pengalaman tahun kemarin, inputan yang dilakukan oleh perangkat daerah itu tanpa diverifikasi Bapeda pun sudah akan menjadi rancangan dari RKPD. Jadi, nah, sementara kalau kita mengikuti pembagian koefisien manifold program itu kan ada di tanggal 12. Sementara batasan pagu yang ada di SPD itu hanya batasan pagu OPD, bukan batasan pagu per program yang kita pakai di misalnya di provinsi kami, kita sudah bagi koefisiennya berdasarkan manifold program. Nah itu, jadi bisa tidak tanpa memang verifikasi Bapeda itu sebagai kunci dari masuknya usulan OPD ke dalam SPD, diterima atau tidaknya. Nah yang ketiga ini terkait dengan kami ini kan Pak, sampai saat ini sudah ada 2020 kemarin di Desember, namun sampai saat ini belum melaksanakan belum pelantikan gubernur. Insya Allah AMD gubernur itu nanti di Juni pertengahan. Nah kami harus menyusun RKPD yang dimulai dari Januari kemarin penuntutan. Sementara tahapan dari RPJMD itu belum dimulai karena harus menunggu pelantikan dulu. Kami belum punya pegangan dari RPJMD, tapi kami harus sudah menginput. Nah, dalam SPD ini ada jadwal RPJMD, jadwal Rensa itu kan bisa kita penuhi jadinya. Kalau RKPD belum untuk masuk ke RKPD-nya. Demikian mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Alwi mungkin dijawab dulu ya Mas Alwi ya, karena sudah banyak sekali ini pertanyaannya. Ya. Silakan Mas Alwi. Ya Pak Yudi, mohon maaf kalau nanti barangkali ada yang banyak kelewatan. Pertanyaannya cukup banyak. Mungkin sebelum saya menjawab, barangkali Mas Erwin, Pak Erwin, ada tambahan yang terkait Bengkulu tadi masalah belanja transfer, mungkin bisa ditambahkan penjelasannya. Ya, baik, terima kasih Mas Robi. Saya datang belakangan. Ya, izin Bapak Ibu sekalian, dari saya mungkin menambahkan terkait tadi yang bertanya seputar belanja transfer yang ada di dalam pokir. Memang tujuan ada istilah itu karena untuk identifikasi dia diarahkan kemana, apakah masuk kategori bantuan keuangan atau bukan, itu istilahnya begitu. Nah, untuk usulan yang kalau saya boleh ambil istilah boleh menamai terlanjur memilih usulan belanja transfer dan sudah masuk ke OPD selain OPD keuangan atau mungkin atau boleh pakai singkatan BPKAD, itu solusinya sudah dikondisikan Pak. Jadi kalau sudah sampai ke verifikasi TAPD, sudah disetujui TAPD, itu bisa dikembalikan ke verifikasi TAPD-nya lagi supaya diarahkan OPD-nya ke keuangan dan nanti sub kegiatannya ke bantuan keuangan. Nah, setelah itu diperbaiki, maka nanti di sub kegiatan bantuan keuangan di BPKAD otomatis muncul teksnya bahwa nanti ada usulan pokir yang terkait bantuan keuangan. Tapi tambahnya seperti itu untuk transfer. Oke, mungkin dilanjut dulu Mas Alwi, Pak Rizky tahan dulu ya. Jangan dulu ini, lanjut dulu ke menjawab pertanyaan selanjutnya mungkin Mas Alwi, silakan. Ya, terima kasih Pak Yudi. Tadi
pertanyaan dari Pak Wi ya, Provinsi Sumatera Selatan berkaitan dengan verifikasi mitra Bapeda ya. Kenapa mitra Bapeda bisa mengubah usulan? Gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya betul Pak. Ya, jadi sebenarnya ini menggabungkan dari beberapa pertanyaan tadi bahwa termasuk yang terkait dengan kamus usulan. Sebenarnya memang di kamus usulan itu memang tidak diatur di dalam regulasi, tapi itu sebenarnya sifatnya sebagai alat bantu, semacam tambahan alat bantu guna usulan-usulan yang akan disampaikan baik dari pokok-pokok pikiran dari usulan masyarakat itu selaras dengan prioritas pembangunan tahun perencanaan. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam Permendagri 86. Jadi sifatnya sebenarnya mengarahkan agar usulan-usulan itu sesuai dengan prioritas pembangunan. Ya, tetapi kenyataannya meskipun dengan adanya kamus itu masih terjadi salah-salah kamar. Jadi kita bisa melihat ya pengusul-pengusul itu kadang tidak memperhatikan kamus usulan, sehingga yang harusnya ada di bidang urusan dinas A misalnya, tapi dia memilih bidang urusan dinas B. Nah, akhirnya terjadi salah kamar. Nah, fungsinya mitra Bapeda itu adalah mengarahkan agar salah-salah kamar yang diusulkan oleh para pengusul itu dari sejak awal itu bisa disesuaikan oleh mitra Bapeda. Nah, karena dalam kacamata Bapeda itu kan paling paling tahu ya dalam konsep perencanaan terkait dengan bidang urusan dalam melakukan pendistribusian terhadap usulan-usulan. Maka fungsi mitra Bapeda, verifikasi mitra Bapeda itu di awal itu dalam rangka untuk mengarahkan agar usulan itu sesuai dengan bidang urusan dan kewenangan di SKPD. Nah, termasuk tadi juga menjawab adanya tadi sempat mitra Bapeda itu berarti beban tugasnya akan semakin besar. Jadi tadi kewalahan intinya seperti itu ya. Tapi jadi ya kalau kita melihat ini ya, melihat dari sisi usulan pokir. Nah, usulan pokir itu sesuai dengan Permendagri 78 kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi, bahwa pokok-pokok pikiran itu disampaikan kepada Bapeda secara tertulis. Nah, ini artinya bahwa fungsi Bapeda itu juga harus melakukan pendistribusian atas usulan-usulan pokok tadi. Ya tentu usulan-usulan itu tidak mungkin langsung diberikan kepada SKPD, langsung silakan ditumpuk SKPD, suruh milih sendiri. Nah, dengan masuk ke Bapeda itu bisa memverifikasi, bisa mendistribusikan di antaranya kira-kira usulan ini masuk ke bidang urusan mana dan kewenangannya di SKPD di mana. Saya kira itu alur yang cukup vital ya di dalam mengarahkan usulan khususnya dari baik untuk usulan terkait dengan masyarakat maupun pokok-pokok pikiran. Nah, kalaupun istilahnya tadi ada sifatnya kewalahan tadi, tentu ini jadi masukan juga. Ya tentu harus diperhatikan juga masukan-masukan dari daerah dalam tanda kutip, khususnya dari mitra Bapeda, kewalahan terhadap usulan-usulan dari masyarakat yang mungkin usulannya itu sangat banyak. Kita mohon izin dulu ya, ini ada di tempat Mas Alwi ya. Iya, mohon izin untuk break sebentar, Pak Yudi. Iya, Bapak Ibu kita break adzan dulu ya. Kita waktu 30 menit mungkin ya untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Ini Mas Alwi posisinya di Surabaya ya Mas Alwi ya? Siap Pak Yudi. Oke, jadi waktu Indonesia Surabaya ya. Jadi Bapak Ibu kita
break dulu sebentar 30 menit saja. Ya, karena tidak lama lagi juga ini waktu Indonesia Jakarta juga akan adzan zuhur. Selanjutnya jangan left dari Zoom meeting ini. Kita akan lanjutkan ya sesi di mana Mas Alwi nanti masih menjawab pertanyaan yang ada di chat room ya. Ya, serta nanti menjawab yang sudah resen dari Provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah. Gitu. Saya kira gitu dulu mungkin Bapak Ibu ya. Kita break dulu 30 menit. Nanti kita kembali lagi ke Zoom meeting ini. Terima kasih banyak. Kasih musik Pak, selawatan Bapak.